selamat pagi. Kita tetap pakai pagi ya, supaya tetap semangatnya itu semangat pagi. Gitu. Jadi nggak ada lemes, nggak ada ngantuk, nggak ada capek. Ya. Baik, terima kasih untuk sahabat Rumah Belajar dan Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan kita di siang hari ini. Oh, di pagi hari ini, minta maaf, tadi saya sudah bilang pagi. Hari ini kita ada sahabat-sahabat Rumah Belajar yang luar biasa, dari barat sampai timur, dari Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Papua, 3 pulau, 3 provinsi dengan 3 waktu yang berbeda. Jadi ada waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Hari ini, sahabat-sahabat Rumah Belajar kita yang akan berbagi informasi dengan kita semua adalah ada Bapak Elvison, ada Ibu Polima, ada Ibu Dia, dan ada ada Pak Madas. Cuman Pak Madas belum bergabung ya. Tadi gangguan jaringan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, tema kita pada kegiatan siang webinar di pagi hari ini adalah bersatu dalam bersinar Rumbel, berbagi, diskusi inovasi belajar di rumah belajar. Dengan tema utamanya adalah pemanfaatan fitur-fitur rumah belajar sebagai inovasi pembelajaran di pembelajaran abad 21 dan era 4.0. Wah, ini suatu judul yang luar biasa ya, suatu tema yang sangat luar biasa. Informasi yang dibagikan oleh sahabat-sahabat Rumah Belajar ini juga informasi yang luar biasa karena ini adalah menjadi bentuk aplikasi, implementasi dari pembelajaran dari sahabat-sahabat Rumah Belajar sejak mengikuti kegiatan pembatik mulai dari level 1, level 2, level 3, dan sekarang berada di level 4, level berbagi. Baik, untuk menyingkat waktu, karena waktu kita sudah terbuang tadi, karena satu dan lain hal, saya perkenalkan, kita punya 4 pembicara, dan saya langsung saja untuk kesempatan pertama, sudah ada Pak Madas. Halo Pak Madas, selamat bergabung. Ya, halo. Bisa? Iya. Terus saya kedengaran? Iya, kedengaran. Sangat jelas. Baik, sahabat Rumah Belajar dan rekan-rekan sekalian, Pak Madas Paruku ini adalah pemateri kita yang pertama. Beliau adalah guru di SMP Negeri 1 Mori Atas Morowali Utara. Wah, ya, di daerah Sulawesi Tengah ya Pak ya? Iya, Sulawesi Tengah, Bu. Ya, Pak Madas ini adalah juga salah satu sahabat Rumah Belajar dari Sulawesi Tengah di tahun 2020. Itu suatu hal yang luar biasa. Beliau adalah guru untuk mata pelajaran bahasa Inggris dan pada kesempatan pagi hari ini, sekali lagi ini pagi buat kita semua, beliau akan memberikan materi tentang pemanfaatan fitur-fitur rumah belajar dalam inovasi pembelajaran. Untuk Pak Madas, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Novita Sari. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, sahabat Rumah Belajar kita semua, dan Bapak Ibu yang sempat mengikuti webinar kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kita semua ya telah ada pada saat ini. Nah, oke, baik Bapak Ibu, sudah dijelaskan tadi bahwa saya akan memaparkan materi tentang pengenalan pemanfaatan fitur-fitur rumah belajar dalam inovasi pembelajaran. Share screen-nya bisa ya? Coba dulu. Ada? Nanti Pak, udah masuk. Oke. Baik. Oke, jadi ini. Screen aja Pak.
Bu ya. Gimana ya? Oke. Ya, Slide tuh. jadi ini pemanfaatan fitur-fitur rumah belajar dalam inovasi pembelajaran. Jadi saya akan menjelaskan fitur apa saja yang ada di portal rumah belajar itu, Bapak Ibu. Oke, next. Nah, apa itu portal rumah belajar? Portal rumah belajar adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan ajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Rumah belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru pendidikan anak usia dini, jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, bahkan semua ya, sederajat. Dengan menggunakan rumah belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Seluruh konten yang ada di portal rumah belajar dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis. Ya, gratis ya Bapak Ibu. Oke, lanjut di slide selanjutnya. Jadi di sini kalau kita mau mengakses rumah belajar, nama portalnya yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Jadi langsung saja kita masuk di Google, internetnya kita bisa masukkan alamat ini untuk masuk ke portal rumah belajar. Bisa Bapak Ibu mencoba ya. Oke. Nah, di rumah belajar itu ada dua fitur-fitur, maksudnya dua, ada fitur utama dan fitur pendukung. Fitur utama dan fitur pendukung. Nah, yang fitur utama itu ada 4 ya, Bapak Ibu. Fitur utama itu fitur yang ada sumber belajar, ada kelas maya, ada laboratorium maya, dan ada bank soal. Saya langsung saja masuk di itu ya, di sini, di portal. Ini dia, share. Oke. Belajar.kemdik. Sorry. Oke. Jadi di portal rumah belajar, Bapak Ibu, ada fitur utama dan fitur pendukung yang bisa kita gunakan selama proses pembelajaran kita. Jadi ada sumber belajar berisi tentang sumber-sumber belajar yang bisa digunakan dalam bentuk gambar, ada video, animasi, dan ada audio juga. Kemudian ada kelas maya. Kelas maya itu untuk pembelajaran dengan menggunakan tatap maya. Kita bisa menggunakan dalam proses pembelajaran kita, Bapak Ibu, pendidik, dengan peserta didik. Dan selanjutnya ada lab maya. Lab maya ini bisa khusus digunakan oleh guru-guru IPA dan juga matematika. Dan seterusnya ada bank soal. Soal-soal berisi soal-soal yang bisa kita gunakan untuk soal latihan, ulangan, maupun ujian. Oke, saya coba masuk di fitur sumber belajar, Bapak Ibu.
Fitur ini bisa kita gunakan tanpa login terlebih dahulu ya di portal Rumah Belajar. Jadi kita bisa langsung masuk di sumber belajar ini. Nah, kalau kita mau cari materi, misalnya di jenjang apa yang kita butuhkan, kita langsung klik di kiri atas ini. Di sini kita bisa pilih berdasarkan jenjang yang kita butuhkan. Misalnya saya SMP. Kita klik di sini cari jenjang SMP. Kemudian di sini tersedia video-video yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran. Kalau untuk mencari secara spesifik berdasarkan mata pelajaran kita cari di sini, dan untuk kelasnya di sebelah sini, Bapak Ibu. Oke, kalau misalnya mata pelajaran apa yang kita mau cari di sini tersedia ya. Ada agama Islam, ada IPA, matematika, PKN, TIK, bahasa Indonesia, dan banyak ya. Bapak Ibu bisa cari sendiri nantinya. Contohnya saya buka bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Kemudian kelas 9 saya coba. Oke, ini dia. Kalau misalnya ini ada procedure text, this is how you do it. Dan masih banyak lagi video-video yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran. Dan bisa di-download untuk diberikan kepada siswa-siswi kita. Misalnya ini. Procedure text. Jaringan saya agak... Nah, kalau kita mau download, di bawah pojok kanan bawah ini ada tanda ini. Bisa kita Bapak Ibu download ya. Kalau mau dikasih ke siswa. Oke, ini dia sumber belajar. Saya kira sumber belajar cukup ya di sini. Fitur selanjutnya ada kelas maya. Di kelas maya ini Bapak Ibu kalau mau gabung kita harus daftar terlebih dahulu. Kita daftar. Ada yang paling penting itu adalah daftar sebagai penyelenggara dulu. Harus ada sekolah kita di sini. Baru bisa mendaftar sebagai guru maupun sebagai untuk daftar siswa-siswa kita, peserta didik kita. Oke, Bapak Ibu, nanti selanjutnya kita bahas ini. Langsung ke fitur yang satu, ada Lab Maya. Oke, Laboratorium Maya di sini bisa kita gunakan juga tanpa harus login terlebih dahulu. Bisa langsung kita cari praktek apa yang kita mau lakukan, khusus untuk guru IPA dan guru matematika, Bapak Ibu. Jadi di sebelah sini kita cari jenjang SMP maupun SMA. Di kanan sebelah kiri ini ada SMP, ada SMA. SMA ada fisika, ada kimia, ada biologi. Selanjutnya di bawahnya ada matematika. Kalau mau cari yang spesifik bisa cari di sebelah kanan ini ada Lab Maya terbaru. Ini percobaan yang paling baru di-upload di sini. Oke, dari Bapak Ibu bisa lihat ya.
di sini. Ada sel elektrolisis, ada hukum Hooke, reaksi eksoterm dan endoterm, dan masih banyak lagi. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, yang fitur utama, yang keempat, ada bank soal. Nah, di bank soal ini berisi soal-soal latihan, ulangan maupun ujian. Dan bisa kita gunakan secara gratis. Nah, di sini ada semua jenjang ya. Ada Bapak Ibu? Semua jenjang ada. Mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB juga ada. Mulai dari SLB jenjang A, B, C, D, sampai E. Oke. Saya bisa coba dulu kelas 7. Saya mau lihat kelas 7. Dari kolom ini ada mata pelajaran apa saja yang kita bisa lihat di sini. Karena saya guru bahasa Inggris, saya coba membuka di sini evaluasi umum kelas 7. Nah, ini dia. Sini berbagai macam bentuk latihan, ulangan, ada pilihan ganda, kamu lihat, klik lihat itu. Nah, ini dia. Ini. Jadi kalau Bapak Ibu tidak sempat membuat soal, kita bisa ambil saja soalnya di sini. Untuk ujian atau ulangan atau penilaian tengah semester untuk siswa-siswa kita berdasarkan mata pelajaran yang kita ampu, ya. Oke, jadi itu sedikit tentang ini fitur bank soal ini. Soal evaluasi, ada materi juga tersedia untuk semua jenjang. Bapak Ibu tinggal buka-buka saja ya, yang mana yang mau dibuka, kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan SLB juga ada bagi guru-guru di sekolah luar biasa. Oke, jadi ini fitur utama ada 4 ya. Kalau kelas maya ini kita harus mendaftar dulu, daftar sebagai penyelenggara bagi yang belum ada sekolah di situ, dan mendaftar sebagai guru. Dan juga untuk siswa-siswa kita diajak untuk mendaftar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada fitur yang tidak kalah menarik dari fitur-fitur utama. Ada peta budaya, buku sekolah elektronik, ada wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, ada pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan yang terakhir ada edugame. Jadi fitur pendukung ini ada 6 fitur pendukung yang ada di portal Rumah Belajar. Nah, kita buka satu-satu ya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah peta budaya. Untuk menggunakan ini, peta budaya ini, kita langsung pilih saja dari Sabang sampai Merauke tersedia. Misalnya apa yang kita cari dalamnya, ada tentang kebudayaan. Ini untuk bisa untuk IPS dan lain, dan mata pelajaran lain. Nah, ini dia contoh-contoh konten yang ada di fitur peta budaya. Kita bisa cari. Ini yang muncul di sini yang terbaru ya, Bapak Ibu. Baik, Pak Madas, waktunya 2 menit lagi ya. Ya, Ibu, oke. Oke, di sini kita bisa cari berdasarkan pulau-pulaunya ya. Oke, selanjutnya fitur BSE. BSE berisi tentang buku-buku ya, Bapak Ibu, dalam bentuk PDF yang bisa kita unduh
ada buku guru, dan ada pula buku siswa. Semua mata pelajaran ada, jadi Bapak Ibu bisa ambil saja, bisa download untuk keperluan pembelajaran Bapak Ibu. Ini tidak bisa terbuka. Masalah jaringan ini. Oke, selanjutnya ada apa tadi? Wahana jelajah angkasa. Kita bisa, Bapak Ibu bisa langsung terjun di melihat angkasa-angkasa. Lagi masalah dengan jaringan, jadi saya pakai ini saja dulu, PowerPoint ini. Oke. Oke, ini tampilan dari fitur jelajah wahana jelajah angkasa. Jadi kita bisa pilih apa benda-benda langit yang kita mau lihat, baru kita perbesar dan akan muncul. Kemudian ada karya bahasa dan sastra, berisi tentang ada puisi, ada ya. Karya bahasa dan sastra berisi banyak ya, banyak konten-konten, ada pembelajaran hubungan dengan bahasa Indonesia. Kemudian ada edugame juga, bisa kita gunakan dalam pembelajaran menggunakan game-game, permainan yang dalam bentuk belajar sambil bermain. Mungkin bisa Bapak Ibu coba sendiri karena jaringan saya lagi tidak mendukung ini. Dibuka di portal Rumah Belajar, belajar.kemdikbud.go.id. Selanjutnya yang paling penting untuk para pendidik, ada fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Di sini Bapak Ibu bisa mengembangkan profesionalitasnya dengan menggunakan fitur ini. Di sini tersedia banyak pelatihan yang bisa Bapak Ibu ikuti. Seperti ini kita membatik ini merupakan kegiatan yang dapat diikuti di fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan ini. Nah, itu dia, ada banyak fitur-fitur yang terdapat di dalam rumah belajar ini. Ada 4 fitur utama dan 6 fitur pendukung yang bisa Bapak Ibu explore sendiri nanti untuk keperluan pembelajaran dengan peserta didik. Saya kira itu saja ya, Ibu Novitasari. Sampai di sini paparan saya. Saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Madas untuk pemaparannya yang luar biasa Ya, sama-sama, Ibu. terkait dengan fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Sekali lagi, saya sedikit merangkum saja apa yang tadi disampaikan Pak Madas, bahwa rumah belajar memiliki dua fitur utama, ada fitur utama dan fitur tambahan ya Bapak Ibu. Fitur utama nanti ada sumber belajar, ada kelas maya, ada lab maya, ada bank soal ya. Sedangkan untuk fitur tambahan tadi ada jelajah angkasa, ada peta budaya, buku sekolah elektronik, kemudian ada edugame. Nah, edugame ini adalah fitur tambahan terbaru yang dimiliki oleh portal rumah belajar. Ada karya bahasa dan sastra dan pengembangan keprofesi kepribadian. Nah, baik Bapak Ibu audiens, kalau nanti ada pertanyaannya dikumpul dulu ya. Kita akan mendengarkan para pembicara menyampaikan materi-materinya dulu, baru kemudian nanti di sesi akhir ada sesi tanya jawab.
Baik, kita akan menginjak pada pemateri kita yang kedua, juga seorang yang luar biasa, salah satu sahabat rumah belajar yang berasal juga dari Sulawesi Tengah, Ibu Polimasi Hombing, atau biasanya dikenal dengan Ibu Olin. Selamat siang, Ibu Olin. Selamat siang, Bun. Iya, Ibu selamat Novi. siang. Aduh, Bunda cantik. Kita biasanya cuma ketemu di grup Telegram, hari ini kita bertemu secara langsung ya, walaupun hanya dengan tatap layar virtual. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, Ibu Olin ini adalah guru SMP Negeri 1 Mori Atas, guru mata pelajaran matematika. Wah, luar biasa ya. Dia juga adalah seorang magister pendidikan, dan pada kesempatan kali ini, beliau akan memaparkan materi tentang inovasi pembelajaran dengan pembuatan video pembelajaran menggunakan animasi Animaker. Nah, saya juga tertarik dengan materi yang akan dipaparkan sama Ibu Olin, ya. Terutama adalah bagaimana kita bisa menggunakan aplikasi Animaker untuk membuat pembelajaran yang menarik. Saya adalah orang yang pernah melihat video Animaker yang dibuat oleh Ibu Olin dan sangat menarik ya, sangat menyenangkan. Saya tidak jadi bosan itu belajar matematika. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat rumah belajar, mari kita dengarkan sama-sama pemaparan Ibu Olin terkait inovasi pembelajaran, membuat media pembelajaran dengan Animaker. Pada Ibu Olin, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Novita Sari yang sangat luar biasa, Ibu yang cantik juga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kalau pada kesempatan ini kami boleh berbagi. Mohon maaf Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas sebab signal saya kurang bagus? Bagus sekali Bu, bisa saya dengar dengan jelas. Mohon maaf Bu, suara saya terdengar dengan jelas? Ya, dengar, kami dengar Ibu, Terima bagus kasih. banget. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, kali ini saya akan berbagi, saya adalah sahabat rumah belajar dari Iya, mohon maaf ya Bapak Ibu, sepertinya ada gangguan jaringan dengan Ibu Olin. Halo Ibu Olin. Halo. Aduh, beliau terlempar. Ini gara-gara jaringan ya, jaringan yang nggak stabil di tempat Ibu Olin. Saya mohon maaf untuk Bapak Ibu peserta sekalian. Oke, kita tunggu sebentar. Beliau bisa balik. Oke, mungkin kita langsung aja dulu ke pembicara selanjutnya. Bagaimana Ibu Dia? Mbak Dia? Boleh? Oke, boleh ya. Sambil menunggu Ibu Olin bergabung kembali dengan kita, Bapak Ibu sahabat rumah belajar sekalian. Salah seorang pembicara kita yang juga luar biasa, beliau adalah sahabat rumah belajar dari Provinsi Papua Barat. Ibu Dia Safitri, beliau guru untuk mapel IPA di SMP Negeri 1 Kota Sorong. Ya. Nah, apa yang akan dipaparkan beliau? Beliau akan memaparkan bentuk implementasi nyata dari pemanfaatan rumah belajar, yaitu laboratorium maya pada pembelajaran dengan model PBL. Ya, oke. Kepada Mbak Dia Safitri, saya persilahkan. Oke, saya izin share screen. Ya, Mbak. Oke, sudah kelihatan tampilannya. Halo?
PowerPoint saya udah kelihatan ya? Oke. Oke, terima kasih kepada Ibu Moderator, Mbak Novi, yang kita sama-sama dari Provinsi Papua Barat ya, Mbak ya. Oke, jadi waktu ini mungkin saat ini kita sedang masa pandemi, kemudian semua berlomba-lomba, memang kita harus belajar dari rumah. Nah, ini inovasi ini saya lakukan sebenarnya ini sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi saya memang sudah menggunakan beberapa fitur pada portal Rumah Belajar. Kebetulan karena saya adalah guru IPA, jadi saya memanfaatkan laboratorium mayanya dengan dilakukan dengan model pembelajaran PBL. Oke, kita lanjut. Kalau kita sebagai seorang guru pasti kita udah tahu apa itu model problem based learning atau PBL. Jadi PBL itu merupakan sistem pembelajaran yang berpijak pada masalah yang dihadapi oleh peserta didik pada saat proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Kenapa saya kasih tanda kutip proses? Kenapa? Karena dalam prosesnya pembelajaran PBL ini dia memanfaatkan strategi yang lebih sistematik untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, di sini saya mencoba menggunakan rumah belajar, fitur-fitur yang terdapat di rumah belajar. Salah satunya adalah laboratorium maya. Jadi tadi alasannya kenapa saya menggunakan laboratorium maya ya karena saya melihat ada materi yang memang bisa yang ada dalam laboratorium maya dan bisa saya berikan ke peserta didik supaya mereka memacu rasa ingin tahunya mereka, memacu keinginan mereka untuk belajar lagi. Oke, jadi dalam PBL, dalam problem based learning ini tentu ada tahapan-tahapannya. Tahapan pembelajarannya. Yang pertama ada konsep dasarnya. Nah, pada konsep dasar biasanya saya menyampaikan dasar pengetahuan dulu. Jadi dasar pengetahuan ini terdiri dari konsep dasarnya, suatu materi, kemudian instruksinya, kemudian sumber-sumber belajarnya, koneksi dan keterampilan yang dibutuhkan. Kebetulan di sini saya ambil contoh adalah materi rangkaian listrik dan hukum Ohm. Karena saya lihat rangkaian listrik dan hukum Ohm ini ada di dalam rumah belajar, di dalam portal rumah belajar. Jadi kita menggunakan portal rumah belajar, kita sebagai guru menggunakan portal rumah belajar itu, kita lihat materinya. Memang belum kompleks, tapi ada beberapa materi yang memang sudah dikemas dengan apik, dengan bagus sekali. Oke, biasanya seperti ini, karena ini belum pandemi ya, belum pandemi, dan saya berharap mungkin ini bisa dijadikan salah satu model yang bisa digunakan pada saat pandemi sudah berlalu. Jadi ini hanya melakukan hal ini di depan kelas. Kemudian tahapan yang kedua yaitu pendefinisian atau defining the problem. Oke, pada bagian ini biasanya saya mengutarakan skenario yang akan saya buat, atau saya buat satu masalah, saya angkat satu permasalahan. Lalu nanti peserta didik dia akan melaksanakan aktivitas brainstorming, di mana peserta didik ini saya sudah kumpulkan dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, di kelompok-kelompok kecil itu mereka akan berdiskusi, mereka akan menentukan atau menyatakan idenya mereka, pendapatnya mereka,
dari permasalahan atau skenario yang saya buat. Jadi di sini kalau bisa dilihat ada kelompok-kelompok kecil. Kalau mereka mempunyai HP, silakan digunakan untuk mencari sumber belajar melalui dunia maya. Kalau tidak, ya mereka pastinya membawa buku literasi yang memang banyak gitu. Nah, kemudian karena terus terang pelajaran rangkaian listrik itu tidak 1 kali 2 kali pertemuan aja. Jadi tidak bisa 1 kali pertemuan aja. Jadi beberapa kali pertemuan. Nah, di sini mereka akan membawa pulang permasalahan yang diberikan oleh gurunya. Kemudian mereka mencari tahu lagi. Nah, di sini saya mengenalkan, sebelum mereka pulang, saya pasti mengenalkan, kalian bisa melihat laboratorium maya. Ini salah satu tampilan dari laboratorium mayanya. Jadi di sini ada, saya cari di bagian SMP, IPA, ada fisika, hukum Om. Nah, ketika kita mengklik ini, lakukan percobaan, sebelumnya di sini sudah dijabarkan dengan jelas. Pada lab maya, pada rumah belajar, itu sudah dijabarkan secara jelas apa yang akan kita lakukan. Kemudian ketika kita lakukan ini, kita klik lakukan percobaan sekarang, nanti akan berpindah seperti ini. Dan ini sangat membantu. Kenapa? Karena sudah dikasih persamaannya. Terus di sini dikasih contoh rangkaiannya seperti ini. Kemudian di sini untuk tegangannya ini, baterainya ini bisa kita lepas. Dengan klik ini nanti dia terlepas. Artinya, berarti tidak ada sumber arusnya. Nah, kemudian tegangan-tegangannya bisa kita naikkan, kita geser naik, ataupun kita geser turun. Artinya kita bisa memperbesar tegangan, memperkecil tegangan. Nanti hasilnya bagaimana? Bisa disimulasikan di sini, di dalam lab maya. Hambatannya pun demikian. Hambatan bisa kita tambahkan atau bisa kita kurangi. Jadi sangat membantu saya dalam memancing daya analisa anak. Daya analisa anak bisa dibilang entah menghayal kayak apa ya, intinya mereka bisa terpancing daya analisanya mereka. Kemudian kalau kita mau menjelaskan persamaan ini dalam soal, kita bisa di sini klik jawab pertanyaan. Ketika kita klik jawab pertanyaan, yang terjadi seperti ini nanti. Jadi ada banyak pertanyaan. Jadi pertanyaan yang menyangkut dengan persamaan hukum Ohm ini. Jadi kita bisa memancing anak-anak, ayo coba dengan persamaan yang ada, silakan. Voltasenya sekian, hambatannya sekian, jadi kuat arusnya berapa. Nanti mereka dengan sangat antusias, mereka akan cepat-cepatan menjawab. Sekian Bu Guru, atau tidak mereka masukkan sendiri jawabannya. Nanti dicek di sini, benar atau salah. Kalau misalnya sudah benar, kita mau mengganti soal baru, kita bisa klik di sini soal baru. Nanti terganti soalnya. Dan itu soalnya banyak. Jadi misalnya satu kelas kita ada 32 anak, tiap anak bisa mendapatkan soal yang berbeda. Dan ini bisa kita jadikan tes harian langsung, lisan. Sangat membantu sekali. Oke, kemudian tahap yang ketiga tentang pembelajaran mandiri. Pada pembelajaran mandiri ini peserta didik diharuskan menemukan referensi belajar dari banyak sumber agar permasalahan yang ada akan semakin jelas. Jadi di sini biasanya setelah saya memperkenalkan laboratorium maya, saya juga memperkenalkan, artinya menyuruh mereka mengakses, silakan. Kalau butuh sumber belajar, ada portal rumah belajar itu juga ada sumber belajarnya. Jadi silakan kalian cari. Di sini ketika tadi sudah dijelaskan sama Pak Madas, ada sumber belajarnya, di sini ada listriknya juga, kemudian pokoknya ada, tinggal kita saja, guru, pandai-pandainya guru,
memilah-milah materinya. Jadi mereka nanti akan antusias seperti ini di rumah, entah mereka online sendiri atau mungkin bareng-bareng dengan teman, nanti mereka akan lakukan. Mereka akan dengan senang hati, apalagi bermain dengan gadget. Nah, itu mereka senang sekali tuh. Kemudian yang keempat, pertukaran pengetahuan. Jadi biasanya kalau sudah seperti itu, mereka sudah di rumah sudah mencari dan segala macam mengeksplor sendiri, nanti mereka akan kembali ke sekolah dengan mempresentasikan hasilnya mereka, apa yang sudah mereka dapat. Jadi mereka bisa memberitahukan teman-temannya di sini dengan proses presentasi seperti ini, mereka di sini kita bisa menilai keberanian mereka, menilai tanggung jawab mereka, banyaklah penilaian yang bisa dilakukan di sini. Kemudian untuk penilaian atau asesmen. Nah, untuk penilaian banyak penilaian yang bisa kita ambil, nilai-nilai yang bisa kita ambil. Kita bisa ambil dari laporannya bagaimana, nanti catatannya bagaimana, portofolionya, kemudian pekerjaan rumahnya, sampai nanti hasil akhirnya bisa kita lihat dari ujian akhirnya bagaimana. Nah, di sini saya mau memperlihatkan bahwa ketika saya memberi satu permasalahan, satu skenario, suruh mereka membuat satu rangkaian listrik, dengan saya memberikan seperti tadi, pancingan-pancingan seperti itu, nanti mereka daya imajinasinya tuh muncul sendiri. Nah, ada yang istilahnya yang dia hanya mengumpulkan, dia hanya bisa membuat seperti yang di sebelah kiri ini. Ibu, saya bisanya seperti ini saja. Ya nggak apa-apa. Yang penting ketika dicek, dinyalakan saklarnya, oh oke, nyala lampunya, berarti kalian sudah paham. Ada yang di tengah. Di tengah ini dia agak sedikit keren lagi, karena dia mungkin sudah membuat rumah-rumahannya dengan berbagai instalasi yang dia buat sendiri. Nah, terus yang di sebelah, di sini dia menggunakan 4 baterai. Oke, Ibu, baterainya bisa saya tambahkan tidak? Oh silakan, nanti kan kita lihat pengaruhnya pada lampu-lampu yang ada. Kemudian yang di sebelah kanan ini dia lebih expert lagi, karena ternyata dia berkonsultasinya gini, Ibu, kalau misalnya saya nggak pakai baterai, karena saya lampunya saya gunakan yang wattnya besar. Bisa tidak supaya terang? Dia bilang alasannya gitu, supaya terang. Bisa tidak? Boleh, kamu mau pakai apa? Saya pakai aki, Bu. Oh, oke. Pakai aki. Yang penting bisa disalurkan ke sini. Bisa nyala lampunya. Terus gini, iya Bu. Jadi mereka seperti ini. Tapi, selain ini ada juga yang anak yang bisa mengeksplornya dengan expert, dengan tinggi. Jadi dia daya analisanya juga udah super. Artinya bagaimana jika Bu Guru, bagaimana jika saya kaitkan dengan aplikasi yang saya temukan. Jadi aplikasi hanya perintah suara saja pakai HP dan segala macam untuk menyalakan dan menghidupkan lampu. Bisa ya? Saya coba Bu Guru. Oke, silakan kalau memang kamu mau. Jadi ini salah satu contohnya. Saya suruh coba kamu rekam, terus kirim ke saya. Jadi ini salah satu contohnya. Dia sedang mengeksplor dirinya. Lampunya mati satu persatu. Dia hanya menggunakan perintah suara dari gadgetnya. Nyala semua, mati semua. Nah, jadi, itu salah satu beberapa yang saya lakukan. Anak-anak dia bisa mengeksplor sendiri ketika kita memberikan stimulus yang wow. Nanti kita sendiri bisa merasa minder. Mindernya tuh karena oke, mereka bisa lebih canggih dari kita. Kita hanya kasih sedikit saja
sedikit saja ilmu pengetahuannya, tapi mereka bisa mengeksplornya dengan begitu wow. Jadi itu saja, mungkin berbagi pengalaman, berbagi inovasi pembelajaran dengan menggunakan Lab Maya pada rumah belajar. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Dia untuk pemaparannya yang luar biasa. Ya, nanti untuk pertanyaannya kita kumpul ya. Kita lihat untuk pemateri kita yang berikutnya. Boleh udah masuk belum ya? Belum kayaknya ya. Sudah. Ah, ada. Oke. Bagaimana Bu Olin, bisa kita lanjutkan untuk materi Bu Olin tadi? Atau kita mau Mudah-mudahan ya. ke Pak? Aduh, saya mohon maaf sekali. Saya mohon maaf sekali Bapak Ibu. Ini di luar kendali saya jaringan. Saya udah berapa hari ikut webinar, nggak pernah begini. Tapi kok hari ini nggak bersahabat sekali, saya juga bingung gitu. Kenapa sampai seperti ini? Biasanya itu saya langsung klik linknya, udah langsung tersambung, bahkan nggak pernah keluar gitu dari room. Tapi ini saya coba ya Bu, mudah-mudahan lagi bagus. Saya lanjutkan materinya saya. Ya, siap. Mohon maaf. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Izin share screen, Ibu. Ya, ini Bapak Ibu profil saya ya. Olin masih Hombing. Ini ada beberapa pengalaman kerja saya. Saya pernah bekerja di SMP Kemurnian 2 Jakarta Barat, pernah bekerja di Sacred Heart International School Jakarta Utara, pernah bekerja sebagai Sekolah PSKD Mandiri Jakarta Pusat, dan yang terakhir saya pindah domisili ke Sulawesi Tengah. Dan di sini saya puji syukur boleh berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Nah, sekarang materi yang akan saya bawakan Bapak Ibu adalah pengembangan pembuatan video pembelajaran menggunakan aplikasi Animaker. Aduh. Sorry, saya nggak slideshow aja. Jadi peralatan pembuatan video sederhana Bapak Ibu itu ada kamera, aplikasi pendukung, aplikasi editing. Itu yang sederhana ya, yang biasa saya lakukan untuk buat video sederhana. Karena saya bukan orang yang profesional. Kemudian ini kamera yang digunakan itu boleh, yang biasa saya lakukan itu adalah kamera handphone saja. Kalau Bapak dan Ibu itu punya kamera yang lain, bagus sekali ya. Aplikasi pendukung itu seperti PowerPoint, Easy Sketch, dan sebagainya. Lalu aplikasi pendukung itu KineMaster dan Filmora, itu yang biasa akrab saya gunakan. Itu kalau membuat video pembelajaran yang tanpa Animaker ya, tanpa animasi. Nah, sekarang pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Animaker. Animaker itu Bapak dan Ibu itu merupakan pembuatan video yang sangat baik sekali ya, memungkinkan kita tuh membuat konten video yang menarik. Jadi guru bisa membuat tutorial, membuat video penjelasan pembelajaran, membuat presentasi, maupun membuat video infografis dari aplikasi Animaker. Jadi pada Animaker ini Bapak Ibu, dia sudah menyediakan semua alat dan materi yang kita butuhkan untuk membuat video animasi secara profesional. Penggunaannya juga cukup mudah, hanya di-drag, dilepaskan elemen seperti karakter, latar belakang, visualnya semua tersedia. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa mengeditnya, bisa menambahkan efeknya, bisa menambahkan transisinya.
Nah, selesai kita download, nanti kita bisa, selesai kita nanti membuat videonya bisa kita download, baru kita unggah lagi. Nah, jadi sebenarnya di sumber rumah belajar itu Bapak dan Ibu banyak sekali video-video pembelajaran sudah tersedia. Hanya saja kalau misalkan kita merasa ada topik yang belum tersedia di sana, ada baiknya kita sebagai guru bisa membuatkan sendiri video pembelajaran untuk anak kita. Nah, anak-anak sekarang kan lebih menyukai dia yang berbentuk animasi. Maka saya setiap membuat video pembelajaran, kebanyakan video yang saya buat itu menggunakan Animaker. Sehingga anak-anak saya sambil belajar, mereka itu sambil tetapi menyukai gitu, menontonnya udah suka aja. Nah, dari awal kalau udah suka menontonnya, tentu akan suka untuk mendengar isi yang ada di dalamnya, begitu. Bapak dan Ibu, Animaker ini kan dia itu berbasis online ya. Jadi nanti kita caranya itu kita harus kunjungi www.animaker.com. Nah, kita langsung aja ke aplikasinya. Saya izin stop screen dulu. Izin, maaf. Kemudian Bapak dan Ibu, ini saya kasih sedikit contoh ya yang saya gunakan. Mohon maaf. Saya putarkan video yang saya padukan video pembelajaran dengan Animaker. Contohnya ya, sedikit saya putarkan. Rumah Belajar. Salam jumpa dengan saya, Kolinma Sihombing. Apa kabar kamu hari ini? Tentu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Kali ini kita akan belajar materi aritmetika sosial yang terkait dengan harga penjualan, harga pembelian, untung, rugi, dan bagaimana menentukan persen untung dan persen rugi. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, mampu mengetahui pengertian untung, rugi, harga penjualan, dan harga pembelian. Yang kedua, mampu untuk mencari besar keuntungan atau kerugian dalam sebuah aktivitas jual beli. Yang ketiga, mampu menyatakan keuntungan atau kerugian dalam bentuk persen. Nah, itu sebagian contohnya saya aplikasikan video yang saya buat dengan Animaker. Nah, kita langsung cara membuatnya, Bapak dan Ibu. Kita akan masuk kepada Google. Ya, ke Google. Jadi ini online Bapak dan Ibu. Memang kita kalau membuat video animasi Animaker ini kita harus punya jaringan yang cukup kuat, ya. Jadi karena kita butuh nanti dia harus direview lagi sehingga kita mau melihat bagaimana hasil dari video yang kita buat sebelum kita mendownloadnya sebagai video yang jadi. Jadi kita ketikkan di sini Animaker. Nanti kita akan dibawa kepada website. Nah, kita dibawa kepada website animaker.com. Kita klik ini Bapak Ibu. Jadi ini tampilan awalnya Bapak Ibu. Nah, kalau ini kalau kita sudah masuk ke sini, kita tampilan awal ini kita harus sign up dulu. Sign up ini kita menggunakan nanti email yang kita punya, Gmail yang kita punya ya. Jadi saya stop screen dulu Bapak Ibu karena saya takut jaringan, maka tutorialnya itu saya
saya rekam karena ini butuh jaringan. Saya mengantisipasinya demikian. Mohon maaf. Saya screen. Ya, saya izin. Mohon maaf, kelihatan Bu? Layar saya Ibu Novita Sari? Izin bertanya. Kelihatan tapi iya, kelihatan kok Bu. Kelihatan, Ibu tapi Novita, agak-agak izin. kabur. Oh. Nah, jadi blur kali. Di blur, Ya, mungkin benar. jaringan saya ya. Ya. Sorry, bagaimana maksudnya? Di blur? Kelihatan tapi kabur, Bu. Saya ulang ya. Kurang jelas. Kelihatan jelas? Nah, ini oke. Siap. Walaupun tulisannya agak-agak... mohon maaf. Berarti Nggak karena, apa-apa, ya mungkin jaringan saya unstabil, Bu. Ya, nggak apa-apa. Saya Nggak apa-apa, Bu Olin. tetap lanjut ya. Ya. Like, dan berikan komentar yang membangun. Nah, ini dia sahabat. Ini adalah scene 1. Pada video yang saya buat ini ada beberapa scene. Kita mau lihat dulu contoh scene 1. Halo sahabat, salam jumpa kembali dengan saya, Ibu Pauline Masihombing, dalam pembelajaran matematika. Nah, itu salah satu contoh scene 1 pada video pembelajaran yang saya buat. Bagaimana cara membuatnya? Kita lanjutkan saja tutorialnya. Jadi sahabat, di sini ada banyak template yang disediakan oleh Animaker. Nah, kalau guru biasa pakai yang ini sahabat. Hello, I'm Susan ini. Ini biasa guru pakai yang ini. Kita pilih saja nih, kita langsung kita klik. Nah, nanti tampilannya seperti ini sahabat. Jadi karakternya ini sahabat bisa kita ganti-ganti. Bisa kita pilih dari sini. Dari karakter ini memunculkannya ini ada tanda panah kecil di sebelah kiri sini sahabat. Kita klik saja open menu. Jadi di sini ada karakter yang bisa kita pilih. Kalau ada tanda bintang seperti ini sahabat, ini artinya berbayar. Jadi kita pilih aja yang gratis. Ya, jadi kalau saya suka milih yang ini. Nah, karakter ini sahabat kalau kita tidak ingin menggunakannya, kita bisa hapus. Caranya kita klik saja, lalu di sini ada dustbin, kita delete saja. Nah, kemudian ini karakternya ini bisa kita drag, kita geser-geser, kita besarkan. Ya gimana kan? Ano to oleh kabek lom. Entah belum kak. Sahabat rumah belajar, baik di Papua Barat, di Bengkulu, maupun di Sulawesi Tengah. Oke, ya, untuk menyingkat waktu, karena waktu kita semakin mepet, kita langsung aja dulu ke pembicara yang terakhir, Pak Elvison. Iya, karena ini tiba-tiba Ibu Olin terlempar lagi keluar dari ruang pertemuan kita. Oh gitu. Iya, bagaimana Pak Elvison, bisa? Boleh, Siap ya? Boleh. Ya, baik Bapak Ibu, sahabat rumah belajar, saudara-saudara sekalian. Pembicara kita yang keempat adalah Pak Elvison. Aduh, ini namanya agak-agak susah buat saya. Elvison Dahsanan Ranca Syautupan. Wah, ini apa ya? Berbau-berbau Sansekerta atau gimana gitu. Ini saya baru pertama kali mengeja nama seperti ini. Jadi mohon maaf kalau agak nyelibet-nyelibet di lidah saya ya, Pak. Ya, Dia adalah sarjana ekonomi magister akuntansi ya Pak, ini ya magister akuntansi.
Iya. Guru mata pelajaran multimedia dan produk kreatif di SMK Negeri 4 Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Wah, jauh-jauh dari Bengkulu, dari Indonesia bagian barat Pulau Sumatera. Kali ini beliau akan memaparkan materi tentang pembelajaran inovatif Flipped Classroom dengan memanfaatkan fitur BSE dan sumber belajar pada portal Rumah Belajar. Gimana Pak Elfilsam, sudah siap? Sudah Bu, siap. Aman. Oke, baik. Ya. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Elfilsam. Silahkan. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya izin dulu untuk share screen biar tidak terlalu lama waktunya juga, karena di sini juga lagi hari hujan. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Elpison Dasanaranca Sautupan. Jadi di sini saya sehari-hari mengajar di SMK Negeri 4 Kepahyang, kebetulan di Provinsi Bengkulu. Jadi di wilayah Sumatera. Jadi sekarang ini kami di wilayah Barat. Jadi sekarang ini wilayah Barat, Tengah, dan Timur kita masih bergabung atau bersatu di dalam ruangan ini. Nah baik, yang saya berikan materi pada saat ini sebenarnya tadi sudah dibahas dengan Pak Mardas, dengan Bu Dia, tadi sudah dibahas semua. Yang jelas saya cuma mencoba memanfaatkan DSE dan sumber belajar di sini. Kenapa kami mengambil pembelajaran inovatif Flipped Classroom? Ini Flipped Classroom ini pembelajaran yang berbeda dari yang seperti biasanya. Ini ada pembelajaran yang berbeda dari yang seperti biasanya. Untuk yang pertama ini saya coba untuk yang classroom, saya coba show dulu. Nah, Flipped Classroom ini sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah pernah mencobanya. Sudah pernah mencobanya, apalagi di masa pandemi sekarang, ini mungkin sudah sering kita coba. Untuk masa pandemi sekarang sudah sering kita coba seperti Flipped Classroom ini. Yang pertama saya coba dulu untuk menjelaskan apa itu Flipped Classroom. Nah sebenarnya Flipped Classroom ini ada pembelajaran yang aktivitasnya terbalik. Arti terbalik ini yaitu ada perbedaan, misalnya kalau kemarin kan biasanya dimulai dari ini, kan ini kebalikannya, mulai dari rumah, kerjakan di kelas. Seperti itu. Jadi seperti ini, model pembelajaran selama masa pandemi ini kita bisa menggunakan model Flipped Classroom. Artinya kerjaan itu bisa dilakukan di rumah, baru beberapa hari sebelum lalu dilakukan di sekolah. Kalau itu ada atau ada campuran dari tatap muka dan tatap maya atau belajar di luar dan di rumah. Untuk Flipped Classroom sendiri ini ada 3 sintak. Ada 3 sintak. Sintak yang pertama, untuk Flipped Classroom sintak yang pertama yaitu ada yang namanya, ya untuk sintak yang pertama, Bapak Ibu ini agak, nah sintak ke-1 yaitu ada sebelum pelajaran. Nah sebelum pelajaran itu adalah mempelajari materi baik melalui WAG, sosmed, rumah belajar ataupun yang lainnya, itu sebelum pelajaran. Nah di sini selama PJJ ini kita lakukan secara online, itu kita lakukan secara online. Nah untuk yang kedua, sintak yang kedua, sintak yang kedua yaitu kita menggunakan saat pembelajaran itu bisa kita menggunakan diskusi ini ada 2 cara, yang itu melalui sosmed ataupun melalui Vicon, seperti ini. Nah itu. Yang ketiga, sintak ketiga itu adalah setelah pembelajaran. Nah, setelah itu ada tindak lanjut yang dilakukan oleh guru. Nah, itu beberapa sintak yang ada di Flipped Classroom. Nah, tadi saya hubungkan lagi dengan sumber belajar. Nah, sumber belajar itu sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Untuk sumber belajar itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama yaitu ada sumber belajar secara terbuka, ataupun di sini semuanya kita membuatkan fitur dari sumber belajar dari fitur-fitur utama yang ada di portal Rumah Belajar.
Nah, sebenarnya Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Martas tadi secara garis besarnya bahwa fitur Smart Belajar itu bisa kita gunakan secara offline ataupun secara online. Artinya bisa secara offline ataupun secara online. Itu cara masuknya ini ada dua cara, bisa langsung sumber belajar Go.Kemendikbud ataupun belajar Go.Kemendikbud. Nah, itu bisa kita gunakan untuk beberapa materi yang bisa kita ambil. Sudah itu ada yang namanya BSE. BSE ini sebenarnya buku sekolah elektronik. Nah, namun di sini yang kami sayangkan untuk SMK bukunya itu dikatakan masih kurang ataupun masih belum bisa kami gunakan secara utuh karena masih ada beberapa kendala. Di situ kalau kita klik BSE, bukunya itu ada yang belum ada untuk pelajaran di SMK. Jadi selain kejuruan itu belum ada. Nah, baik di sumber belajar juga, sumber belajar itu juga masih kurang untuk sumber belajar yang kami gunakan di SMK. Makanya di sini tugas kita untuk menambah konten-konten yang ada di fitur-fitur tersebut, itu tugas kita. Makanya di sini saya menjelaskan dulu bahwa untuk di SMK ini masih banyak kurangnya masalah BSE ataupun sumber belajar lainnya. Nah, itu. Nah, kebetulan di sini karena kenapa kami bahkan BSE, sebenarnya BSE ini bisa kita ngambil juga secara download atau kita juga secara mengambilnya secara ini. Nah, ini langkah-langkah untuk mengambil BSE. Mengambil BSE itu ada 5 langkah yang bisa kita gunakan, nanti Bapak Ibu bisa juga menggunakannya. Nah, sudah itu ada juga yang menggunakan BSE yang lain. Nah, jadi yang jelas fitur rumah belajar itu atau fitur-fitur rumah belajar itu bisa kita manfaatkan selama masa pandemi ini. Nah, kebetulan di sini kami mencoba dengan menggunakan Flip Classroom. Flip Classroom artinya kebalikan dari aktivitas yang biasanya. Jadi dimulai dari rumah, lalu dilanjutkan di sekolah, ataupun kebalikannya. Tapi yang jelas selama masa pandemi ini ada beberapa sekolah yang bisa tatap muka dan bisa juga sekolah yang hanya tatap maya. Nah, kebetulan di sini sekolah kami ini ada dua alternatif, ada tatap muka dan ada tatap maya. Jadi dibagi untuk beberapa rombel, jadi tidak semuanya masuk sekolah. Artinya tatap muka itu dibagi dua, misalnya satu kelas itu dibagi dua rombel dan seperti itu. Nah, itu untuk masalah yang biasa kami lakukan di sekolah. Yang jelas di sini kita hanya berbagi, tidak apa istilahnya, tidak mengajar, tapi di sini kita berbagi pengalaman kami di sekolah seperti itu. Jadi ini sini kita berbagi pengalaman, artinya seperti best practice. Jadi selama saya melakukan Flip Classroom, biasanya selama ini kita menggunakan WA ataupun sosmed. LMS jarang kita gunakan karena, tapi yang jelas semua belajar tetap kami gunakan untuk mengambil sumber-sumber belajar dan beberapa contoh yang ada di sumber belajar. Itu yang pengalaman kami sebagai guru di SMK. Jadi salah satu kendala kami di SMK yaitu masih kurangnya beberapa materi-materi yang kami butuhkan. Misalnya seperti itu. Jadi tugas kita sebagai misalnya sahabat rumah belajar, apapun nanti kalau misalnya memang jadi duta rumah belajar, inilah tugas kita yang untuk memajukan rumah belajar ini sebagai alternatif terbaik belajar jarak jauh, ataupun kalau sekarang ini namanya belajar jauh, ataupun kita kenal juga dengan belajar dari rumah. Artinya bisa kita gunakan belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Nah, itu yang kami bisa sampaikan. Yang jelas, kami cuma mengisi sedikit waktu, artinya gini, ada kata-kata yang dari kami, walaupun kita sedikit ilmu, tetapi kalau berbagi akan menjadi lebih banyak dan terus berkembang. Lagi maksudnya gini, walaupun ilmu kita sedikit, tapi kalau kita mau berbagi, itu akan bisa menjadi lebih banyak atau berkembang. Artinya ilmu itu jangan kita simpan sendiri. Kalau kita simpan sendiri, ilmu itu tidak akan bisa berkembang. Jadi ilmu itulah yang mau berkembang, itu titik berbagi. Jadi sinilah sistemnya berbagi itu lebih baik atau lebih indah. Itu Bapak Ibu yang kami hormati untuk materi dari saya yang sederhana ini. Karena saya cuma mengulang-ulang dari Bapak Ibu, sebenarnya ini semuanya best practice. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah melakukannya, pengalaman-pengalaman dari inilah yang bisa kita gunakan selama masa pandemi. Jadi
pengalaman inilah yang bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin di antara Bapak Ibu pengalamannya seperti ini caranya. Kalau saya seperti ini caranya. Itu untuk selama masa pandemi ataupun nanti juga kita bisa kita gunakan untuk menggunakan metode pembelajaran flipped classroom. Itu Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan. Kalau bisa saya jawab nanti saya jawab. Silakan. Terima kasih Bu. Sorry. Baik, terima kasih Pak Elvison, pemaparan materi yang sangat luar biasa dari Pak Elvison. Saya mohon maaf juga kalau saya agak-agak terganggu karena ini cuaca juga lagi jelek di sini, lagi mendung sekali, mau hujan deras juga. Baik, aduh, Ibu Olin belum bergabung ya? Oke, baik, oke. Ya udah, sambil nunggu ya Bapak Ibu, saya coba dulu ngecek adakah pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian kepada para narasumber kita pada siang hari ini. Ternyata belum ada pertanyaan. Oke, atau mungkin bisa ada yang mau langsung bertanya juga, tidak mau lewat chat, boleh dibuka videonya, kemudian bisa langsung bertanya kepada siapa pertanyaan ditujukan, kemudian ya bisa langsung dijawab oleh para narasumber. Silahkan Bapak Ibu, sahabat rumah belajar dan hadirin yang hadir. Ada Ibu Ida Nursanti, ada Pak Hesbon. Oh iya, ini sudah ada pertanyaan. Satu pertanyaan lewat chat. Ya, saya bacakan saja. Nah, ini dari Ibu Epi Rima. Ini juga sahabat rumah belajar. Cuma saya, mohon maaf, saya belum tahu dari daerah mana. Nah, oh ini pertanyaannya kepada Mbak Diah ini. Apa kelebihan PBL dibanding model pembelajaran yang lain, Bu Diah, Mbak Diah? Silahkan, monggo bisa langsung dijawab oleh Mbak Diah. Oke. Kelebihan PBL. Sebenarnya begini. Model-model pembelajaran itu, model-model pembelajaran itu sebenarnya kalau saya sih kelebihan dan kekurangan tergantung dari tiap materi. Materi yang kita berikan itu kira-kira cocoknya ke peserta didik kita masing-masing, kira-kira cocoknya menggunakan model pembelajaran yang mana. Jadi kebetulan ketika saya menggunakan PBL di materi ini dengan menggunakan lab Maya, laboratorium Maya dari rumah belajar, kok antusias peserta didik saya seperti itu dengan menghasilkan produk beragam. Sehingga saya betul-betul wow, berarti PBL untuk materi ini bisa saya terapkan ketika saya mengampu kelas tersebut lagi, artinya mengampu jenjang level itu lagi. Jadi misalnya kalau nggak salah rangkaian listrik itu kan kelas 9. Ketika saya dipercayakan untuk mengajar di kelas 9 lagi, berarti saya untuk rangkaian listrik saya sudah punya model pembelajaran yang mungkin bisa saya terapkan lagi di peserta didik yang baru lagi. Jadi itu sebenarnya pengalaman saya. Jadi kalau kelebihan dan kekurangannya istilahnya penerapan di tiap-tiap peserta didik mungkin nanti akan berbeda-beda. Jadi kalau di saya kelebihannya mereka bisa menghasilkan suatu produk dengan suatu produk yang di luar dugaan saya seperti itu. Oke.
dari Sulawesi Tengah. Oh, dari Sulawesi Tengah juga. Wah, berarti sama-sama Pak Iya. Madas ya? Iya, Oke, sama-sama ya Pak Madas. Mbak Epi. Iya, sama-sama ya, makasih. Di sini ada juga Mbak Aidawati, Mbak Neng Papua Barat, ini pasti si Neng si sang cewek Batak gitu ya. Ada SRB Jawa Tengah juga. Ada Ibu Hastuti dari SMK Negeri 1 Lambandia. Oh, halo. Gitu ya. Oke. Baik, masih ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, sahabat? Kalau tidak ada, gimana ini Ibu Olin, kita tinggal atau kita masih menunggu Pak Elvisan, kita punya waktu berapa lama lagi untuk menggunakan room ini? Ya, kira-kira setengah jam lagi lah, Bu. Oh, masih 30 menit lagi ya. Saya sebenarnya materi Ibu Olin tadi itu materi yang sangat menarik ya. Ya, cuman Dan karena masalah... saya lagi sementara mengikuti sebenarnya iya. Tapi beliau terlempar dari grup itu karena jaringan, ya itu adalah sesuatu yang di luar kendali kita. Jadi ya, kalau ke aplikasi memang seperti itu, Bu. Makanya saya belum berani. Ya, benar. Berat ya soalnya ya, berat. Takut nanti nggak tercapai gitu. Tujuan kita tidak tercapai. Kalau mau itu khusus gitu. Kalau aplikasi itu pertemuan berapa kali. Betul bisa. itu. Ya, pada saat jaringan stabil. Karena memang ketika kita bicara aplikasi, kita harus online juga. Iya, makanya harus siap. Supaya bisa langsung praktek gitu ya. Jadi koneksi internet kita memang harus stabil. Ada waktu khusus kamu aplikasi. Makanya kalau nanti mau aplikasi, kita baru cari khusus nanti aplikasinya. Mungkin saya juga sebenarnya mau mengajarkan aplikasi yang tertentu, misalnya seperti pembuatan apa, animasi atau apa. Cuman karena takut jaringan seperti inilah, kita agak susah. Karena kita terbatas. Ya, betul. Jadi nanti kita buat nanti acara. Betul sekali. Kita buat kegiatan khusus baru nanti. Bolehlah nanti kita antara SRB yang punya kemampuan. Artinya kan kegiatan berbagi ini tidak terputus sampai di sini, ya. Artinya setelah selesai pun kegiatan pembatik level 4 diharapkan kita semua tetap melakukan proses berbagi. Tetap, walaupun kita tidak menjadi duta rumah belajar, karena duta rumah belajar itu nantilah dulu ya, tapi sudah berada di level 4, itu sudah menjadi suatu hal yang luar biasa buat kita semua. Kita sudah dipercayakan menjadi orang-orang yang bisa berbagi sesuatu, walaupun tadi yang Pak Elvisan bilang, walau sedikit, nggak apa-apa. Sedikit akan berkembang menjadi banyak. Gitu. Karena Ibu Olin belum bisa lagi bergabung, kita tidak mungkin menunggu. Tapi mohon disampaikan Pak Madas kepada Ibu Olin, kita menunggu undangannya untuk pelatihan khusus tentang Animaker tadi. Nanti diinfokan saja, kita semua akan bergabung mengikuti pelatihan yang akan beliau laksanakan. Terima kasih Pak Alvin, SRB Jawa Tengah sudah ikut hadir di sini. Terima kasih untuk Ibu Dia, Pak Madas, Pak Elvison selaku pemateri kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat rumah belajar SMK Negeri 1 Lambandia. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dan lain waktu, juga di lain informasi dari sahabat rumah belajar. Rumah belajar belajar di mana saja. Belajar di mana saja, kapan saja, siapa saja. Mari kita foto dulu, mari kita foto bersama. Silakan dibuka kameranya. Yuk kita foto bareng. Ini saya punya kamera, ini soalnya punya kamera otomatis. Kamera jadi begitu 1, 2, 3 langsung dia moto sendiri ya. Mari kita dengan logo kita rumah belajar. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih buat semuanya. Aduh, Bu Olin. Aduh, minta maaf. Ulang foto. Aku sudah menutup acara, dirimu datang lagi. Ulang fotonya Bu. Kasihan Bu Olin ketinggalan terus. Bisa? Ulang foto. Oke deh, mari kita ulang berfoto. Ya Bu Olin, tadi aku udah nyampaikan kepada teman-teman, mungkin nanti Bu Olin tolong buat forum khusus undangannya.
Dilihat situasi. Halo Bu Astuti. Halo Pak Esbon. Wah, Pak Esbon masih pakai baju dinas, baru pulang dinas ya Pak. Baik, mari kita foto. Kok enggak ada. Oke, baik. 1, 2, 3, keep smile. Baik, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sampai jumpa. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Dimaafkan Namboru. Ada Namboru nih, mana nih Namboru? Mana nih yang ini? Oh, ya Ibu Neng. Baru Sumayang. Aduh, Horas Papua. Habis dia pakai necknya Neng, jadi dikira orang Sunda. Iya. Pakai Nona Batak pasti udah tahu tuh. Saya bikin Nona Batak kok. Saya juga ikut kemarin di webinarnya ini Namboru sama Ibu Atrin yang di Sulteng. Oh, Ibu Atrin. Oh, iya. Waktu Ibu Atrin yang jadi moderator, saya juga hadir. Saya lihat Namboru juga, saya bikin di situ namanya Nona Batak. Nanti ku bikin ucok. Ucok. Ada ucok juga nih Namboru, ucok Menggolan. Nah, itu ya. Horas itu Nenggolan. Aku ini ucok sudah tua lah.